Rasa bosan tak terhindari. Di setiap hari ku belajar di rumah. Entah kapan ini kan berubah, kembali sekolah. Itu pun yang kami rasakan. Tetap semangat kita menjalaninya. Tiada satu penghalang bagimu untuk menuntut ilmu. Anakku, teruslah maju dalam menuntut ilmu. Walau kita hanya belajar lewat media, di suatu saat ini kan berubah. Oh guru dan juga semua teman-teman aku, sesuatu akan kita rindu. Belajar bersama hingga kita. Karena ini pasti kan berlalu. Rasa bosan tak terhindari. Di setiap hari ku belajar di rumah. Entah kapan ini kan berubah, kembali sekolah. Itu pun yang kami rasakan. Tetap semangat kita menjalaninya. Tiada satu penghalang bagimu untuk menuntut ilmu. Anakku, teruslah maju dalam menuntut ilmu. Walau kita hanya belajar lewat media, di suatu saat ini kan berubah. Oh guru dan juga sama teman-teman aku, dalam suasana yang tak harus kita rindu. Belajar bersama lewat cinta kita. Semua ini pasti kan berlalu. Maju dalam menuntut ilmu. Walau kita hanya belajar lewat media, di suatu saat ini kan berubah. Dan juga sama teman-teman, dalam suasana yang sekarang kita ini. Belajar bersama lewat cinta kita. Anakku, teruslah maju dalam menuntut ilmu. Walau kita hanya belajar lewat media, di suatu saat ini kan berubah. Oh guru dan juga sama teman-temanku, dalam suasana yang sekarang kita ini. Belajar bersama lewat cinta kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore yang sedang menonton video pembelajaran ini ya. Ketemu lagi dengan Pak Wendy Samiaji di pembelajaran SBK Genesis Medicare ya. Lanjut dari materi yang kemarin, masih tentang cerpen. Nah, untuk sekarang kita contohin cara baca cerpen. Gimana cara bacanya? Nanti dicontohin. Sabar ya kan? Jadi untuk pembacaan cerpen perlu diingatkan lagi, jika kalian mengikuti perlombaan baca cerpen atau apalah segalanya, ya kalian baca ya. Teksnya dibaca, namanya itu lomba baca. Jangan terlalu dihafalin ya, ntar jadi meraba-raba, nginget-nginget apa nih yang belum kebaca, ada yang lupa. Lomba baca puisinya dibaca gitu ya. Jadi kita langsung aja, nanti dicontohin sama yang baca nih ya. Kalau Pak Wen sendiri nih nggak bisa baca, kita langsung lihat aja contohnya ya. Itu ada Mister ya, ntar di TV kita lihat aja tuh pertunjukannya langsung di TV ya. Ini lagi ada ini. Nah ini nih, tunjukkan. Wih, udah baca cerpen ya, kasih tahu biar pada bisa. Gimana? Oke, udah. Tahan gantian. Anda sekarang mau ngapain? Ngopi dulu, oke? Ntar balik lagi, nanti ya. Anak-anak kasih tahu udah baca cerpen ya, nerusin, ya. Dah. Nah, sekarang saya nerusin untuk ngasih contoh cara baca cerpen ya. Tadi udah dijelasin sedikit tuh tadi tuh sama Pak Wendy, tapi kayaknya biar lebih ini lebih asik, kita bacanya di atas panggung kali ya. Enak tuh kayaknya, biar ada yang nilai gitu, ada yang nonton ya kan, lebih deg-degan nih gitu ya kan. Udah, kita langsung dulu ya. Oke. Di sini enak nih. Kamu siapa? Saya akan menunjukkan pembacaan cerita pendek ke anak-anak. Coba saya dengar. Ya udah, mulai. Terima kasih, saya langsung baca. Langsung nih, di sini pada suatu hari Trimo mengajak istrinya jalan-jalan ke Jakarta. Nah, itu bacanya jangan begitu ya. Jadi artikulasi, intonasi itu harus jelas. Pada suatu hari Trimo mengajak istrinya jalan-jalan ke Jakarta. Trimo ini adalah orang kampung yang mendadak kaya karena baru saja menemukan harta karun yang terpendam di belakang rumahnya ketika ia menggali tanah hendak membuat jamban. Begitu menjadi kaya, Trimo mendadak berubah menjadi sombong dan suka menghambur-hamburkan uang untuk belanja yang tidak perlu. Tujuannya hanya satu, yakni pamer kepada tetangganya. Maklum, selama ini Trimo selalu dihina-hina karena miskin dan bodoh. Sesampainya di Jakarta, Trimo dan istrinya jalan-jalan ke mal-mal, ke toko-toko perhiasan, ke tempat-tempat hiburan, dan yang terakhir, sebelum ia pulang lagi ke kampungnya untuk memamerkan hasil belanja di Jakarta, Trimo dan istrinya menyempatkan diri untuk makan di restoran internasional. Trimo dan istrinya terkagum-kagum dengan mewahnya restoran internasional itu. Terlebih, pengunjung yang makan di restoran itu kebanyakan adalah kalangan atas dan para bule yang sedang liburan atau memang tinggal di Jakarta sebagai ekspat. Trimo dan istrinya memilih salah satu meja yang kosong
dan memanggil pelayan. "Pelayan, tolong ke sini." Trimo mencoba memanggil pelayan. Selang beberapa saat kemudian, seorang pelayan datang sambil membawa buku menu. Sayang sekali, semua menu yang ada di buku tersebut tertulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya Trimo tidak mengerti sama sekali dengan apa yang tertuliskan di sana. Tapi karena gengsi, Trimo malu bertanya kepada pelayan. Lantas ia memesan dengan menunjuk menu yang ia tak tahu apa yang dipesannya. Selang beberapa saat, sepasang bule datang ke restoran dan kebetulan duduk di sebelah meja mereka. Bule itu memanggil pelayan dengan bahasa Inggris dan memesan sesuatu yang menggunakan bahasa Inggris. Trimo minder sebenarnya dan sok akrab dengan senyum-senyum ketika bule itu melihat ke arah mereka. Pesanan sudah datang. Trimo dan istrinya yang tengah kelaparan agak kecewa dengan suguhan pesanan mereka, yakni 2 porsi telur ceplok, keju setengah matang, dan 2 gelas cola. Tentu makanan tersebut tak seperti yang mereka bayangkan. "Kalau cuma telur ceplok, istriku juga bisa bikin di rumah," batin Trimo. Mau tak mau mereka makan telur dadar yang sama sekali tak membuat perut mereka kenyang, dan minum 2 gelas cola yang mereka kira sirup stroberi. Trimo dan istrinya batuk tersedak setelah tegukan pertama dan muka mereka langsung merah. Seluruh pengunjung langsung menoleh ke arah mereka. Trimo dan istrinya salah tingkah, lalu memanggil pelayan lagi untuk memesan makanan baru. Tentu dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Tak lama kemudian pesanan bule di sebelah mereka sudah datang. Daging steak dan lobster ukuran besar. Trimo sangat ingin makan makanan itu, tapi apa daya, ia tak tahu namanya. Selang beberapa saat pesanan Trimo datang. Lagi-lagi Trimo dan istrinya kaget setelah melihat bahwa yang mereka pesan ternyata adalah 3 potong buncis dan irisan wortel yang disiram dengan saus tomat. Apa boleh buat, mereka makan lagi pesanan mereka dengan hati yang dongkol. Tak lama kemudian, si bule memanggil pelayan dan memesan makanan yang sama. Bule itu berkata, "Again, please." Trimo hanya melirik bule tersebut. Dia tahu apa yang harus dia katakan kepada pelayan agar mendapat makanan yang sama. Lalu Trimo memanggil pelayan dan berkata dengan lantang agar semua pengunjung tahu kalau ia bisa berkata dengan bahasa Inggris. "Again please, again please." Lalu pelayan itu datang membawakan makanan yang sama dengan dipesan Trimo sebelumnya. Trimo marah besar dan berkata dengan lantang pula, "Kamu ini gimana sih? Kok kasih makanan yang sama? Kan aku pesan makanan again please. Kamu itu ngerti gak sih?" Semua orang melihat ke arah mereka karena suara Trimo yang sangat keras, khas orang desa. Pelayan itu shock dan tidak bisa berkata apa-apa. Nah,
kiranya kayak gitu ya. Kalau baca cerpen, artikulasinya kalian jelasin. Jadi kata-katanya didengar tuh sampai ya. Jangan terburu-buru, ntar bisa kepleset, licin ya kan. Nah, di sini intonasi ya. Baca janda tak terima dan istrinya dan tingkah lakunya adalah sebagai berikut mereka ini. Nah, itu orang apa yang dibaca kan. Terus artikulasi jangan itu harus jelas. A, B, C, D, A. Bacanya nggak usah dimanis-manisin bibir ya. A, ya kan, dibuka mulutnya. A, terima, jangan terima. Gak usah dimanisin mulutnya, nggak bakal ada yang ini kok manis, nggak gitu ya. Nah, itu mungkin contohnya ya. Coba kita lihat nilainya nih. Ini yang paling emosional. Bagus tuh. Wah, dapat golden booster dari itu. Udah, makasih. Kita tutup ya. Aku mau balik lagi ke tempat tadi. Apa lanjut lagi sama Kawen ya? Kawen, udah kelar nih. Nah, dah. Inya, makasih nih sebelumnya ya. Ya. Dulu nih TV-nya. Makasih udah ngajarin. Nah, sebelumnya kita belajar baca itu artikulasi, intonasi, ya. Semua dipraktekkan di situ. Jadi nggak sembarangan baca, asal baca, nggak kedengeran jelas, ya kan? Pada suatu hari, nggak begitu. Pada suatu hari, jadi tadi udah dipraktekin jelas. Jadi lebih mengerti. Ntar kita tinggal prakteknya, kalian baca cerpennya, cari di internet, nggak usah yang panjang-panjang. Yang penting teknik bacanya dulu, penyampaiannya dulu bisa sampai ke audiens, gitu. Oke, mungkin sekian pelajaran hari ini, ya. Semoga semua sehat di pandemi COVID ya. Jadi kalian bisa beraktivitas kembali tuh. Kayak lagunya Sherina. Jangan susah, senang riang. Masa depan kan datang. Gapai mimpi setinggi awan. Nah, kita nggak lagi nyanyi ya, kita lagi baca cerpen keterusan. Nah, untuk itu makasih sebelumnya yang udah merhatiin. Tetap semangat. Jaga nama baik Genesis Medicare, ceritakan yang baik-baik. Karena emang baik ya kan. Jadi kita bangga dengan alma mater kita sendiri. Ya, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.